Sama. Untuk memulai acara kebaktian kita, mari kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Untuk lagu buka, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 254. Dalam hatiku ada lagu. Dalam hatiku ada lagu dari surga yang suci. Tak ada lagu yang lebih merdu, itulah lagu kasih. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Untuk doa buka, mari kami undang buat kesediaan Bapak Bambang untuk membawakan doa buka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bersemayam di surga, terima kasih. Pertama-tama kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan hari Sabat yang begitu kudus, begitu indah, yang dimana kami bisa selalu mengingat akan Engkau Tuhan, dan juga menikmati hubungan kami dengan Engkau Tuhan pencipta kami. Sebentar lagi akan kami mendengarkan firman-firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pak Untoro. Tuhan berkati itu semua Tuhan, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, amin. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Untoro, mungkin ada dari saudara-saudari yang ingin membawakan kesaksian. Kami persilakan. Baik, saya akan membawakan sebuah kesaksian. Kesaksian ini dialami oleh sahabat baik saya. Jadi awal tahun lalu, tahun 2020, sekitar bulan Juni atau Juli ya, saya ditelepon malam-malam sama teman saya, namanya Maya, karena dia sampai sekarang masih belum menikah. Dia tengah malam jam 1 dia telepon sambil teriak-teriak. Dia bilang, "Wen, Maya mau bunuh diri, Maya mau bunuh diri, Maya udah nggak sanggup, Maya udah nggak sanggup." Terus saya bilang, "Kenapa, Maya? Kenapa?" Saya bilang, "Apa masalahnya?" Gitu. Maya nggak sanggup, Wen, karena mamanya, kakak perempuannya, mereka bersaudara 4. Jadi kakak yang paling tua perempuan, yang kedua laki, yang laki ini beristrikan seorang suku bangsa Dayak. Dan yang bikin saya kaget adalah bahwa dia itu katanya menurut orang-orang yang tahu, menurut banyak orang yang bicara, baik tetangga maupun sahabat-sahabatnya dia, katanya kamu tuh dikerjain, sepertinya dibuat, diguna-guna katanya gitu. Tapi saya bilang saya nggak percaya seperti itu. Saya hanya percaya dengan kuasa Tuhan. Saya bilang sekarang juga kita berdoa. Saya berdoa mungkin lebih dari 20 menit ya, saya berdoa, saya kuatkan dia, saya bilang gini, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang lebih berkuasa dibanding Tuhan kita. Jangan kita takut, jangan kita gentar, walaupun setan itu ada dan dia memang punya kuasa. Tapi kalau kita tidak dikacaukan pikiran kita akan selamat. Karena dia pada waktu itu, dia mau ke kamar mandi, tiba-tiba seperti ada yang dorong dia jatuh, dia kebanting kepala, dia sempat pingsan. Nah, dia tidur, dia seperti jangan mengagungkan. Kalau makin kita mengagungkan kuasa setan, dia makin senang. Saya bilang, kita berdoa
terus. Saya akan dukung bahwa dalam doa. Saya akan terus mendoakan kamu. Baik keluarga saya, pendeta saya, orang-orang yang saya kenal, saya akan ajak untuk mendoakan kamu. Jadi mamanya dia meninggal dengan kejadian yang aneh. Kemudian kakak perempuannya dia meninggal setelah berantem dengan iparnya. Jadi selidik punya selidik, ternyata iparnya ini menginginkan harta warisan keluarganya dia di Depok itu luas tanahnya 3.300 meter. Jadi rupanya karena harta, jadi dia ingin mertuanya meninggal, kakak iparnya meninggal, kakak ipar yang paling tua juga sudah meninggal. Dan mau percaya nggak percaya ya, jadi pada waktu kejadian itu sudah berlalu kurang lebih 3 bulan. Pak Melki waktu itu dia lagi nge-grab ke daerah Jalan Museum. Tempat rumahnya dia dulu di situ. Dia dulu rumahnya di Jalan Museum Monas. Kemudian dia ketemu sama teman lamanya. Teman lamanya itu ditanya, kamu sekarang di mana rumahnya? Dia bilang, saya tinggal di Jawa Tengah. Terus kok kamu jalan-jalan ke Jakarta dalam rangka apa? Oh saya mau ngurut katanya. Nah, dalam pikiran suami saya, kok ngurut harus jauh-jauh ya panggil orang dari Jawa Tengah gitu. Dia sambil bertanya-tanya gitu. Terus dia tanya dengan temennya. Dari temennya cerita katanya dia itu bisa membantu orang yang ada masalah karena dia tuh tujuannya membantu, dia nggak komersil, dia hanya membantu, nggak perlu bayar, nggak perlu apa. Kemudian Pak Melki iseng-iseng dia bilang, saya ada temen nih katanya, dia cuma bilang saya ada temen nih. Ya, kita sih nggak percaya dengan hal-hal seperti itu ya. Tapi baru Pak Melki bilang saya ada temen, dia langsung jawab, oh teman kamu perempuan itu masalah harta kata dia gitu. Makanya dia dibuat seperti itu masalah harta katanya. Pak Melki kaget padahal dia belum cerita ya. Dia belum cerita apa, siapa temennya, rumahnya di mana gitu. Jadi itu maksudnya secara sekilas bahwa kita nggak tahu itu kuasa Tuhan atau kuasa setan melalui orang itu, dia bisa mengetahui gitu apa yang terjadi dengan teman saya. Terus saya bilang sama teman saya, kamu kalau malam sebelum tidur pasang lagu Amazing Grace. Saya bilang, pasang lagu Amazing Grace. Minta kekuatan dari Tuhan, pasang lagu-lagu rohani. Niscaya kuasa-kuasa kegelapan itu akan hilang. Kemudian saya datang berkunjung ke rumahnya dia waktu itu berapa kali ya. Saya dengan mama saya, kita visit ke rumahnya dia, kita berdoa. Kemudian saya di minggu berikutnya saya ajak ada 2 pendeta ke situ, pendeta Advent. Dia sebenarnya bukan Advent, dia Protestan. Tapi saya karena saya kasihan dengan dia, akhirnya saya ajak 2 pendeta ke situ. Jadi saya kunjungi ke situ kalau saya lagi ada waktu karena rumahnya di Depok lumayan jauh. Jadi saya pergi ke situ untuk berdoa, kita ibadah sebentar lah, nggak lama-lama, cuma baca Alkitab, berdoa. Saya terus berdoa. Saya bilang kita jangan terpengaruh sama bujukan setan. Jadi rupanya teman saya ini katanya tetangganya yang katanya ya, dia bisa baca situasi. Sampai usia 50 tahun itu dia tidak menikah. Karena ada yang kuat gitu. Nah, terus saya bilang sama dia, kita jangan kalah dengan kekuatan setan. Terus akhirnya saya berdoa, puji Tuhan. Sekarang dia sudah terbebas dari kuasa-kuasa kegelapan. Karena kakak iparnya itu akhirnya meninggal karena kena kanker payudara. Akhirnya setelah kakak iparnya meninggal, lambat laun keadaannya jadi lebih tenang.
dia juga lebih tenang. Terus saya bilang kita jangan santai dulu karena setan nggak senang kita hidup dalam damai. Kita terus bertekun dalam doa. Kamu berdoa, saya berdoa. Saya punya komunitas WA grup teman-teman semasa SMA. Saya bilang kita harus doakan teman kita Maya. Dukung dalam doa. Bawakan dalam doa setiap hari, setiap saat. Kita bergiliran berdoa. Dan sekarang puji Tuhan, dia sudah terbebas dari kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mencelakakan dia. Yang sampai membuat dia stres, dia sampai mau berniat bunuh diri. Tapi saya selalu menguatkan dia dengan firman Tuhan, kata-kata mutiara Alkitab. Saya selalu kirim setiap hari. Saya bawa dia dalam doa. Jadi tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Kita harus tetap bertekun dalam doa. Kita bawa apapun masalah kita dalam doa. Percaya Tuhan pasti buka jalan. Demikianlah kesaksian saya. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Untoro. Selamat Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Tiba saatnya kita sekarang mempelajari Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 35 malam ini. Kita sudah pelajarin bagaimana Roma kafir itu jatuh setelah berkuasa selama 360 tahun. Yaitu tahun 31 sebelum Masehi pada saat Roma kafir di bawah pimpinan Octavianus Augustus mengalahkan Mark Antony yang mana kawannya sendiri dengan Cleopatra Mesir mulai berkuasa sampai tahun 300 Masehi, setelah Masehi pada saat the Greek Konstantin atau Konstantin yang agung yang memeluk agama Kristen menggabungkan kekafiran dengan Kristen itu memindahkan ibu kotanya yang kita disebut Alkitab itu namanya benteng. Mereka banyak membuat siasat di sana memindahkannya ke Konstantinopel. Tiba saatnya sekarang kita akan membicarakan kuasa berikutnya yang kalau kita lihat di patung Nebukadnezar itu adalah besi kaki ya bercampur dengan clay atau tanah liat. Jadi bukan besi murni lagi, yaitu kerajaan Roma kafir dengan kekuatan militernya mengalahkan seluruh dunia. Tetapi sekarang sudah bercampur antara besi dengan tanah liat. Daniel 11 ayat 31. Kuasa tanduk kecil selama 1260 tahun atau mulai tahun 538 sampai 1798 Masehi. Ayat 31. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Roma kafir menghancurkan dunia selama 360 tahun dan bait suci tahun 70 secara militer, fisik. Tetapi Roma kepausan atau Kristen itu menghancurkan dunia secara rohani. Roma kepausan mempunyai bala tentara. Kalau kita baca buku Nyonya White, The Great Controversy, mereka banyak sekali tentaranya. Salah satu adalah dengan berperang dengan perang salib untuk memperebutkan kota Yerusalem. Dan mereka mendapatkan dana untuk membayar tentara-tentara itu. Dengan cara apa? Dengan cara menghujat Allah. Yaitu menjual sertifikat-sertifikat pengampunan dosa. Indulgensi, ini saya ambil dari Wikipedia, adalah penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara, temporer, karena dosa-dosa yang telah mendapat ampunan. Pada praktiknya, indulgensi berhubungan erat dengan daya guna pengampunan dosa dari sakramen taubat. Menurut Katekismus Gereja Katolik, hanya umat beriman yang benar-benar siap menerimanya, sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dengan jelas, yang dapat memperoleh indulgensi dengan bantuan gereja. Ya, jadi indulgensi ini adalah pengampunan dosa yang dilakukan oleh
gereja Katolik. Ada orang yang bernama Johann Tetzel, hidup pada tahun 1465 sampai 1519. Adalah seorang pengkhotbah, frater Katolik Roma asal Jerman. Selain itu, ia adalah seorang inkuisitor, bidah untuk Polandia. Tetzel konon dikenal karena mengkhotbahkan pemberian indulgensi dengan imbalan uang, yang memungkinkan suatu remisi atau hukuman dalam kurung siksa dosa, sementara akibat dosa, yaitu rasa bersalah yang telah memperoleh pengampunan. Suatu posisi yang ditentang keras oleh Martin Luther. Hal ini turut berperan dalam terjadinya reformasi Protestan. Sumber Wikipedia. Jadi, dari manakah Roma Kepausan itu memperoleh tentara? Mereka itu adalah tentara-tentara yang dibayar. Dari manakah mereka memperoleh uang? Dari indulgensi ini. Di samping itu, mereka melakukan dengan sukarela oleh karena doktrin-doktrin yang sudah mereka terima. Jika mereka mati dalam peperangan, mereka akan masuk surga. Indulgensi adalah penghasilan terbesar dari Roma Kepausan untuk membayar para tentara-tentaranya. Di samping para tentara-tentara itu melakukan dengan sukarela karena doktrin-doktrin yang sudah diajarkan kepada mereka. Hal ini kita bisa dapat dalam Kemenangan Akhir oleh Nyonya Ellen G. White. Tentaranya akan muncul, ya, oke. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng. Jadi Roma Kepausan dari kota Roma atau kota berbenteng yang kita sudah pelajari sebelumnya, mereka mengadakan siasat selama 360 tahun, menajiskan tempat kudus, yaitu membuat perbaktian-perbaktian yang palsu, menggantikan perbaktian yang sebenarnya, dengan memasukkan upacara-upacara kekafiran ke dalam gereja. Mengapa? Kaisar Roma kafir pertama yang memeluk agama Kristen tanda kutip adalah The Great Constantine atau Konstantin yang Agung, yang memindahkan ibu kota Roma dari Romawi Barat, kota Roma, ke Konstantinopel di Turki, Romawi Timur. Dia adalah kaisar pertama yang menggantikan upacara ibadah itu ke hari Minggu dan menentukan hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25. Jadi, kaisar ini menjabat sebagai Pontifex Maximus. Artinya apa? Di samping dia punya kuasa sipil, dia juga punya kuasa agama. Nah, dia menggabungkan budaya-budaya Helenis atau penyembahan berhala atau paganisme masuk ke dalam upacara-upacara gereja. Oleh sebab itu, setelah Roma kafir runtuh, maka Tuhan mengatakan dalam ayat 31, mereka menajiskan tempat kudus. Konstantin yang Agung itu menggabungkan upacara-upacara kekafiran dengan upacara gereja. Sehingga dalam ayat 31, setelah Roma kafir runtuh dan uskup Roma ditunjuk sebagai Pontifex Maximus untuk menenangkan situasi kondisi kota Roma yang diserang oleh orang-orang barbar dari utara dan Vandals, maka disitulah Roma Kepausan ini berkuasa. Jadi mereka menajiskan tempat kudus, yang dimasukkan itu adalah membuat praktek kebaktian yang palsu dan menggantikan yang sebenarnya. Artinya, upacara-upacara kekafiran itu, yaitu kebudayaan Helenis dari Alexander Agung, itu masuk dalam gereja, warisan itu. Menghapuskan ayat 31, korban sehari-hari, memberikan pengampunan dosa yang tadi kita sebut indulgensi, di bilik. Kepada manusia, setelah mereka dihapuskan dosanya, mereka dikasih sertifikat dan harus dibayar dengan uang. Itulah yang menjadi kas dari Roma Kepausan. Jadi menghapuskan korban sehari-hari ini
menggantikan posisi Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menghapuskan dosa manusia. Jadi, sistem ini seolah-olah mendapat mandat dari Allah untuk menghapuskan dosa manusia di muka bumi ini. Menegakkan kekejian yang membinasakan. Dengan dalih kebenaran sebagai wakil Allah di dunia ini, Pontifex Maximusnya, dengan sistemnya, mereka melakukan banyak penganiayaan kepada umat-umat Tuhan yang tidak mau mengikut mereka selama 1260 tahun lamanya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, dikatakan sini jangan kita sampai disesatkan dengan cara apapun juga. Karena sebelum hari Tuhan, harus datang dulu namanya pendurhaka, the man of the sin, atau manusia durhaka, yang harus binasa. Jadi, manusia durhaka ini akan meninggikan diri, mengaku sebagai wakil Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan dia punya wilayah itu luasnya 44 hektar di dalam kota Roma, negara Italia. Jadi negara terkecil di dunia adalah Vatikan. Dengan luasnya 44 hektar, jadi negara di dalam negara. Sejarah menunjukkan metode yang digunakan Roma Kepausan untuk naik ke dominasi dunia dan menggantikan Roma kekafiran. Para tentara akan berdiri di pihaknya. Ayat 31, tentaranya akan muncul dikatakan. Ini terjadi tahun 508 sebelum dia berkuasa penuh setelah Masehi. Ketika Raja Prancis yang bernama Clovis berjanji bahwa dirinya akan berjuang untuk Paus. Jadi Paus ini adalah uskup Roma yang diangkat sebagai Pontifex Maximus. Dan bangsa-bangsa Eropa lainnya segera mengikuti sikap dari Raja Prancis ini, kecuali 3 bangsa, 3 jari kaki yang bercampur tanah liat, yaitu apa? Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Yang dikatakan dalam firman Tuhan akhirnya 3 tanduk itu atau 3 jari itu patah dan tumbuh satu lagi tanduk kecil yang mempunyai mata, yang mempunyai mulut yang menyombong. Jadi Ostrogoth yang Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Kenapa mereka dikalahkan oleh the man of the sin atau manusia durhaka atau tanduk kecil? Karena mereka tidak mau mendukung. Dan selebihnya Anglo-Saxon, walaupun dia punya gereja Anglikan, dia mendukung. Franks menjadi Perancis, Alemani menjadi Jerman, Suevi menjadi Portugal, Burgundians menjadi Switzerland atau Swiss, Lombards menjadi Italia, dan Visigoth menjadi Spanyol. Dalam Daniel 7 ayat 24 dikatakan, tanduk kecil itu merendahkan 3 raja karena tidak mau mengikut. 3 kerajaan atau jari kaki besi bercampur tanah liat yang dikalahkan tanduk kecil tersebut adalah apa? Heruli. Ini Heruli, tahun 493 Masehi. Vandals. Ini Vandals, dikalahkan tahun 534. Ostrogoth yang terakhir, dikalahkan tahun 538. Pada saat Ostrogoth dikalahkan tahun 538, maka sistem tanduk kecil itu berkuasa full mulai tahun 538
sampai 1798 setelah Masehi. Sepanjang 1260 tahun lamanya. Sangat lama sekali. Sejarah menunjukkan metode yang digunakan Roma kepausan untuk naik dominasi, ya. Jadi walaupun Raja Prancis Clovis ini sudah mendukung tahun 508, dia belum bisa berdiri full karena 3 negara ini menentangnya. Setelah nomor 10 ini dikalahkan tahun 538, maka Vatikan berkuasa penuh. Perhatikan bahwa ketika Roma kekafiran menguasai dunia, mereka harus menaklukkan 3 wilayah. Demikian pula, Roma kepausan muncul, menguasai dunia, ia harus mengalahkan 3 bangsa terakhir. Visigoth, Ostrogoth, dan Heruli. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ayat 32, kita sudah sama-sama baca. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, artinya apa? Orang-orang yang murtad. Akan dibujuknya sampai murtad. Kita sudah pelajari sebelumnya, pada saat The Great Constantine atau Konstantin yang Agung mengesahkan undang-undang hari Minggu untuk perbaktian, dia menggabungkan antara paganisme dengan Kristenan. Paganisme dibawa dari Roma kafir. Warisan dari budaya Helenis yang dibawa oleh Yunani atau Alexander the Great. Sedangkan umat-umat Tuhan dalam gereja, yaitu hasil dari para rasul Tuhan, ya, gereja jemaat Efesus. Jadi banyak orang yang murtad. Mereka berlaku fasik terhadap perjanjian dengan Tuhan. Adalah suatu periode zaman kegelapan atau zaman penganiayaan selama 1260 tahun lamanya. Tahun 538 sampai 1798 Masehi dilakukan oleh Roma kepausan atau Vatikan. Jadi setan berhasil menggabungkan, memasukkan kemurtatan dan benih-benih kepalsuan ke dalam gereja Kristen. Dan akhirnya tanpa disadari sudah terbujuk dan murtad dari Tuhan. Kalau kita pelajari kitab Wahyu, ada namanya pengikut-pengikut Nikolaus. Ada lagi satu lagi. Jadi di samping mereka beribadah gereja, mereka juga makan dari makanan yang sudah diberikan kepada korban dewa-dewa. Bagi kita adalah haram. Jadi mereka dalam perbaktian, mereka menggabungkan acara-acara paganisme ini dengan gereja. Buktinya sekarang, dari 2,5 miliar penganut Kristen dan Katolik di dunia ini, tidak sampai 1% umat Tuhan menyucikan hari Sabat seperti kita. Yang benar. Itu disebabkan karena murtad. Mengapa murtad? Tahu hari Sabat benar tetapi tidak mau menurut. Atau tidak tahu sama sekali. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ayat 32. Orang-orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak seperti kita. Tidak akan disesatkan. Dan akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Walaupun dianiaya. Ini ada gambar. Mereka untuk membaca Alkitab saja, mereka harus sembunyi. Orang-orang yang setia bekerja keras.
untuk mengajar orang lain secara tersembunyi. Menjaga firman Allah tetap hidup selama bertahun-tahun yang mengerikan itu, selama 1260 tahun. Konsekuensi ketahuan, mereka mati. Masih ayat 32. Dalam Daniel 7 ayat 25, mereka atau yang setia akan diserahkan ke dalam tangannya. Artinya apa? Dianiaya selama 1260 tahun. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan penganiayaan ini terjadi selama 1260 tahun? Tuhan mengizinkan iblis untuk menunjukkan jenis karakternya. Seperti apa? Sehingga seluruh malaikat surga dan dunia lain, jadi yang berdosa kan hanya dunia kita sendiri. Dunia lain kan tidak berdosa. Supaya dapat melihat seperti apa iblis. Membawa kehancuran, membawa kebinasaan, dan lain-lain. Sehingga malaikat surga dan dunia lain yang tidak terhitung banyak itu tahu siapa itu Lucifer, iblis itu. Ayat 33 sekarang. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Orang-orang yang setia pada Tuhan, mereka mengajar Alkitab seperti gambar ini. Berkhotbah kepada mereka yang belum menerima Tuhan. Contohnya ini dalam gambar ini adalah orang-orang Waldensi atau Waldensia yang hidup di pegunungan Alpen. Mereka mengungsi, mereka hidup di gua-gua, mereka berternak, mereka bertani, dan mereka mengajar di sana. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Mereka mengajar. Untuk beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Kita tahu jatuh oleh pedang dan api ini karena apa? Karena dianiaya. Mereka yang setia akan diserahkan ke dalam tangannya kepada apa? Roma Kepausan Vatikan selama 1260 tahun. Ini adalah zaman, orang bilang zaman ke-8. Masih ayat 33. Pada abad ke-6 atau tahun 538 Masehi, Roma Kepausan telah berdiri dengan kokoh karena Pontifex Maximus. Pada saat dia berdiri tahun 538, kita sudah pelajari sebelumnya, Roma Timur yang ada di Konstantinopel sudah jatuh. Dikalahkan oleh apa? Bangsa Vandals. Kapal-kapal Kitim dikalahkan oleh apa? Oleh orang-orang suku Kedar. Sehingga yang berdiri ya sisa di Roma Barat ini. Jadi, Uskup Roma sudah ditetapkan sebagai Pontifex Maximus. Artinya dia sebagai kepala kuasa sipil dan kepala kuasa agama di seluruh gereja di dunia. Jadi, kekafiran itu telah menerima kepausan. Kalau kita lihat dalam Konstantin yang Agung, kekafiran sudah digabungkan dengan kekristenan di hari Minggu, sehingga kekafiran ini telah menerima kepausan secara otomatis. Jadi, naga itu, atau Lucifer, sudah memberikan kuasa kepada binatang itu, kekuatannya, dan kekuasaannya yang besar. Itu terdapat dalam Wahyu 13 ayat 2. Dan pada masa 1260 tahun, penganiayaan oleh kepausan, itu sudah dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 25 yang kita sudah pelajarin, dan Wahyu 13 ayat 5-7. Jadi Uskup Roma ini sekarang menjadi Pontifex Maximus. Pertanyaan, mengapa mereka bisa berkuasa selama 1260 tahun? Ini bukan orang individu. Orang individu tidak ada pernah bisa hidup lebih dari 100 tahun. Paling 70 plus minus 10 tahun atau 20 tahun.
Mengapa dia bisa bertahan 1260 tahun? Jadi yang bertahan ini adalah sistem, bukan individu. Bila mana uskup Roma ini yang telah menjadi paus pertama mati karena tua atau karena sakit atau karena apapun juga, dia akan diganti dengan uskup yang lainnya lagi. Kita bisa baca bagaimana proses penggantian paus itu di Wikipedia. Jelas diutarakan di sana cara-caranya. Sehingga selama penganiayaan 1260 tahun ini sudah berganti berkali-kali pausnya. Karena bisa mati karena tua, karena sakit, atau karena terbunuh, ataupun sebagainya. Naiknya kuasa gereja Roma menandai zaman kegelapan atau zaman penganiayaan. Sementara kekuasaannya bertambah, kegelapan semakin bertambah pula. Iman telah dialihkan dari Yesus sebagai fondasi yang benar kepada Paus Roma karena dia mengaku sebagai wakil Allah, sebagai gantinya kepada Yesus yang sudah mengampuni dosa kita dengan keselamatan yang kekal. Orang-orang sekarang sudah memandang kepada tanduk kecil ini. Karena apa? Karena sudah menggantikan korban sehari-hari. Artinya apa? Kalau kita lihat korban sehari-hari zaman bangsa Israel adalah apa? Pengampunan dosa setiap hari, kan? Nah, sekarang itu sudah digantikan di bilik di dalam gereja. Jikalau diampuni dosanya, mengaku di bilik, maka dosanya diampuni. Jadi tidak ada seorang pun dapat mendekati Tuhan kita kecuali lewat paus ini. Dan lebih jauh lagi, ia berdiri sebagai gantinya Allah sekarang. Walaupun dia bertindak seperti domba. Oleh sebab itu secara mutlak harus dituruti. Jika tidak dituruti, apa yang terjadi? Penganiayaan. Dibilang tadi ayat 32-33 akan jatuh dengan apa? Pedang dan api. Selama 1260 tahun lamanya. Jadi mereka ini banyak sekali melakukan pembunuhan dan berdalih atas nama Allah, membela Allah. Jutaan orang mati. Orang-orang Kristen dipaksa untuk memilih apakah melepaskan kepercayaan iman mereka atau berbakti kepada Paus. Atau masuk dalam penjara, dianiaya, dibakar, dipancung, dan sebagainya. Mari kita sama-sama baca, dengar. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi, terjadi banyak penganiayaan orang-orang yang setia. Yang dilakukan lebih kejam dari sebelumnya. Jadi sebelumnya itu, kita lihat banyak orang disiksa di zaman kekaisaran Roma kafir oleh paling kejam Kaisar Nero. Tetapi ini lebih kejam lagi. Karena apa? Dulu zaman Roma kafir yang menyiksa itu orang kafir kepada orang Kristen. Yang sekarang yang menjadi kita heran adalah orang Kristen menyiksa Kristen. Yang dilakukan tanduk kecil itu. Tahun 538 sampai 198 atau 1260 tahun petang dan pagi itu terdapat jemaat Tiatira atau zaman kemurtatan tahun 538 sampai 1517 sampai dengan jemaat Sardis atau jemaat reformasi dan kompromi tahun 1517 sampai 1798. Jadi pada waktu Alkitab ditindas, ditekan, manusia menganggap dirinya yang paling tinggi. Itu hanya adalah tipuan iblis. Dengan ditinggikan tradisi manusia, paganisme, maka secara otomatis hukum Allah
akan dikesampingkan. Kita baca ayat 34 sampai 35. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Sementara jatuh, ayat 34, mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Artinya jatuh ini mereka dianiaya. Mereka mendapat pertolongan. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara pura-pura. Jadi kalau kita lihat beberapa orang beriman tertipu oleh orang-orang yang berpura-pura menjadi sahabat mereka. Dan mereka disanjung. Kemudian mereka dijebak. Akhirnya mereka dibunuh. Ini terjadi pada orang-orang Waldensis dan orang-orang Protestan Calvinis yang ada di Perancis. Pada saat peristiwa pembantaian Santo Bartolomeus. Hal ini juga terjadi di Irlandia. Ketika Roma menunjukkan sikap yang ramah. Tuhan sudah kasih tahu melalui Daniel pasal 11 ayat 34. Mereka akan menggabung diri secara pura-pura. Artinya pura-pura itu seperti domba, tidak seperti serigala. Jadi banyak orang mudah tertipu. Kita lihat hari pembantaian di Saint Bartholomew tanggal 24 Agustus tahun 1572 di Paris, Prancis. Sekelompok pembunuh bersama dengan massa Roma Katolik mulai membunuh orang-orang Huguenot atau kaum Protestan Calvinis di seluruh Paris atau Prancis. Dan pembantaian ini menyebar ke daerah perkotaan dan pedesaan juga. Diperkirakan 30 sampai 100.000 orang tewas dalam pembantaian ini. Jadi yang dibunuh ini adalah orang-orang yang setia sama Tuhan. Jadi mereka tidak sadar mereka sudah disusupi oleh orang-orang yang berpura-pura mau bertobat. Berpura-pura mereka menjadi seorang yang setia dan Kristen yang tidak mengikuti tanduk kecil. Tetapi mereka dibongkar semuanya dan terjadi pembantaian massal. Sebagian ayat 35 dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Sampai akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Jadi perhatikan ayat ini. Tuhan mengizinkan setan memberikan kuasanya kepada tanduk kecil atau manusia durhaka atau the man of the sin itu selama 1260 tahun. Untuk melakukan penyiksaan. Di sini dikatakan sampai akhir zaman. Kita sudah pelajarin kapan itu akhir zaman. Akhir zaman itu adalah tahun 1798. Inilah yang dinamakan batas akhir zaman. Bila manakah tahun 1798 akhir zaman itu? Bila mana kuasa tanduk kecil atau manusia durhaka itu berakhir selama 1260 tahun dari tahun 538. Di tengah-tengah kegelapan yang menutupi dunia ini, selama di bawah kekuasaan Vatikan Kepausan, terang tidak dapat dipadamkan. Mengapa? Kita lihat nanti. Ada saksi-saksi Allah yang setiap zaman selalu ada. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada seorang pun bisa hidup selama 1260 tahun. Baik itu tanduk kecilnya, terus sistemnya ini berganti dengan orang-orang yang berbeda. Saling menggantikan. Begitu pula dengan saksi-saksi Allah yang setia. Tidak mungkin namanya John Hus
Tidak mungkin namanya Jerome hidup bisa sampai 1260 tahun. Mereka mati saling berganti menjadi saksi Allah. Tidak mungkin orang-orang Waldensis bisa hidup 1260 tahun. Mereka mati, ada lagi yang menggantikan saksi Allah. Jadi kebenaran itu tidak akan pernah hilang. Martin Luther tidak mungkin hidup lebih dari 100 tahun. Ada lagi yang menggantikannya lagi. Jadi orang-orang yang memelihara imannya kepada Yesus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, sebagai juru selamat, mereka berpegang kepada Alkitab, satu-satunya pedoman hidup, bahwa hanya Tuhan, melalui Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia, bukan manusia. Dan umat-umat itu adalah yang menguduskan hari Sabat yang benar seperti kita ini. Namun, ada sebagian orang yang menolak patuh kepada pausan dan pejabatnya. Mereka memutuskan untuk tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Allah dan memelihara kemurnian dan kesederhanaan iman mereka. Tadi kita baca dalam ayat 35, mereka kan harus dimurnikan, harus disaring. Mengapa? Tadi kita juga baca bahwa banyak orang yang pura-pura bertobat. Jadi pemurnian ini melalui apa? Melalui penyiksaan, melalui penganiayaan. Pada saat mereka mati dianiaya, mereka mati syahid. Kita akan pelajari di kitab Wahyu bahwa mereka yang mati syahid akan dibangkitkan Tuhan pada hari Maranatha. Jadi orang-orang Waldensis ini dia lari di pegunungan Alpen dan tidak bisa dikejar oleh pasukan-pasukan Vatikan. Mereka mengajar. Jadi orang rindu belajar Alkitab di hutan-hutan, di pegunungan. Karena apa? Kalau ketahuan, mereka akan dianiaya. Ini lihat saudara-saudara, gambar pegunungan Alpen. Ini lihat orang-orang Waldensis yang lari ke pegunungan. Iman mereka selama berabad-abad, orang-orang Waldensis ini sangat bertentangan dengan doktrin palsu yang dikembangkan oleh tanduk kecil tersebut. Kepercayaan agama mereka terhadap firman Tuhan luar biasa. Mereka sebagai petani-petani yang rendah hati. Mereka di tempat pengasingan, di gua-gua, tertutup dari dunia luar. Tapi mereka giat mengerjakan pekerjaan mereka. Seperti apa? Mengabarkan Injil Tuhan. Dengan cara apa mereka hidup? Mereka mengembalakan ternak. Mereka berkebun. Inilah yang diajarkan oleh Nyonya White untuk menghadapi Sandelo yang akan kita hadapi pada akhir zaman. Yaitu apa? Country living. Jadi kita akan hidup seperti orang-orang Waldensis ini. Kita akan hidup di pegunungan-pegunungan. Kita tidak bercampur dengan sistem yang beredar sekarang. Kita tidak akan ada komunikasi. Kita hidup dari makanan tanaman. Kita hidup akan peternak. Dan orang-orang yang setia pada Sandelo tidak bisa menjangkau kita. Ini akan terjadi. Sejarah akan berulang kembali. Mereka sangat puas. Mereka bisa selamat. Walaupun mereka ada yang jatuh karena apa? Ketahuan orang-orang yang pura-pura bertobat dan mereka dibunuh. Malaikat memberitahu Allah. Malaikat memberitahu bahwa Allah mengirimkan pertolongan bagi umat-umat yang dikasihinya. Dalam jangka periode zaman ke-8. Pertolongan seperti apa? Salah satunya adalah munculnya reformasi, gerakan reformasi protes yang disebut Protestan dengan 95 tesis dalil dari Martin Luther yang mana dia adalah seorang bidat dari Jerman. Dia memprotes supaya kembali kepada Alkitab. Kalau kita baca bagaimana hidupnya Martin Luther ini dalam proses reformasi, dalam kemenangan akhir, khusus kita bisa lihat
Bagaimana dia sudah hampir mau mati. Dia di penjara. Dia dihadapkan ke mahkamah berkali-kali. Tetapi Tuhan itu sungguh ajaib. Menjaga nyawanya. Bahkan mungkin dia sudah putus asa mau terbunuh. Bahkan dia dibela oleh pangeran-pangeran. Kalau kita baca. Ya, pangeran-pangeran ini tidak setuju dengan apa? Kepausan. Tapi kita harus ingat. Martin Luther ini tidak mati syahid. Akhirnya dia mati tua. Ini bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada Martin Luther. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa tidak bisa Alkitab ini diberangus, dibakar seluruhnya. Nah, sekarang pertanyaan lagi satu. Di samping Tuhan melindungi Martin Luther, pada saat itu dalam gerakan protesnya kepada kepausan, khususnya kepada indulgensi, dan kembali kepada Alkitab, apa yang menyebabkan Roma kepausan ini lemah untuk menghadapi gerakan reformasi? Karena munculnya suatu gerakan di tanah permai, yaitu kaum Kedar. Kekilafahan Umar yang mengalahkan banyak bangsa di sana, termasuk jatuhnya Konstantinopel. Kalau kita baca di Kemenangan Akhir, fokus mereka terpecah. Coba bisa dibayangkan. Bagaimana kalau tidak ada pemberontakan di daerah Tanah Permai, di daerah Konstantinopel, Bizantium. Martin Luther dikejar. Vatikan fokus sama dia. Makanya orang sering bertanya, gerakan-gerakan munculnya kekhilafan Umar atau munculnya Islam pada tahun 600 itu sangat membantu pergerakan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Karena fokus dari Vatikan ini terpecah. Itu bisa kita dapatin dalam Kemenangan Akhir oleh Nyonya White. Jadi, Yesus mengatakan dalam Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi pergerakan reformasi ini dipersingkat. Ya. Kalau kita baca dalam Kemenangan Akhir, pengikut Martin Luther ini semakin hari semakin banyak. Dan itu tidak bisa dibendung lagi oleh Vatikan Roma. Pada saat Martin Luther mati, siapa yang menggantikannya? Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Ya tentu jatuh, dia mati. Supaya demikian mereka diadakan pengujian. Mereka bisa mati karena penganiayaan. Mereka bisa mati karena tua seperti Martin Luther. Karena tidak mungkin orang lebih dari 100 tahun. Dan ada yang diadakan penyaringan, pemurnian. Jadi mereka itu mati-mati syahid. Ini contoh. Daniel yang sekarang kita pelajari zaman Daniel sebelum Masehi. Dilanjutkan oleh John Hus. Ya, setelah Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Hippolytus. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Joachim. Kemudian dilanjutkan lagi oleh John Wycliffe. Ya, ini tentu kan tahun yang berbeda-beda. Sepanjang 1260 tahun. Kemudian digantikan oleh apa? Martin Luther tahun 1517. Martin Luther mati, sudah tua. Dia diganti oleh John Knox. Kemudian Knox diganti oleh Newton. Dan Newton digantikan oleh John Wesley. Ini sudah mendekatin akhir zaman. Sampailah hari ini. Jadi John Wesley ini tahun 1798 sampai akhir zaman. Jadi yang dikatakan dalam Daniel pasal 35, sebagai orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Jatuh bisa karena mati karena disiksa. Bisa jatuh karena mati karena tua, seperti Martin Luther. Karena tidak mungkin orang hidup bisa beratus-ratus tahun lamanya. Sedangkan sistem yang ada di Vatikan Roma itu digantikan oleh orang yang berganti-ganti. Baik mereka mati tua, atau mati karena sakit, atau mati karena terbunuh. Sepanjang 1260 tahun lamanya. Dan sampai pada akhir zaman, atau tahun 1798,
Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Jadi orang-orang ini mati sebelum tahun 1798 kecuali John Wesley. Kenapa? Bisa mati tua, bisa mati karena penganiayaan. Pelajaran kita hari ini, sahabat ini sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali ayat 36 sampai 39-40. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Baik, untuk menutup acara kebaktian klaster kita, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 192. Ya Roh Suci yang benar. Ya Roh Suci yang benar, pimpinlah dengan sabar. Kami mohon tangan-Mu, tuntun dengan kuasa-Mu. Jiwa kami yang penat, pimpinlah jangan sesat. Bisiklah hai yang lemah, ikut aku ke surga. Doa tutup, kami undang kesediaan Ibu Eni untuk membawakan doa tutup. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk mengadakan virtual Zoom pada acara Vesper ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar pembahasan tentang Daniel yang begitu baik Tuhan, dan boleh menambah keimanan kami untuk kami persiapkan di dalam kedatangan Tuhan kedua kali. Biarlah firman yang telah kami dengar Tuhan, boleh kami tanamkan di dalam sanubari kami, untuk menambah kekuatan iman percaya kami Tuhan, di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapa berkati jemaat El Shaddai, jemaat Pondok Ranji, dibagi kami semua yang hadir di Zoom ini Tuhan, di dalam kehidupan kami. Engkau peliharakan kami Tuhan. Engkau jaga kami dari wabah virus yang sedang berbahaya di negara kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami daya tahan tubuh yang baik, stamina tubuh yang sehat, dan imun yang kuat, agar kami terhindar dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, terlebih maut yang datang tiba-tiba. Tuhan berkati kami di dalam kerinduan kami. Kami mau menjadi berkat bagi orang banyak. Kami mau menjadi terang. Kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar dari kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi. Bapa, pada saat yang indah ini hamba-Mu juga mau berdoa bagi Ibu Vera Simanjuntak dan anaknya Kiki Simanjuntak, yang kami dengar bahwa dia baru keluar dari rumah sakit, perawatan selama hampir 2 minggu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percayakan semua penyertaan, pemeliharaan, kesembuhan, dan mukjizat Tuhan terjadi bagi mereka. Tuhan jamah sakit penyakit, biarlah sembuh, dan kiranya kami boleh dapat bergabung di acara Zoom-Zoom berikutnya. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami, umat-umat Tuhan di belahan bumi manapun yang saat ini terpapar virus corona. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan turunkan mukjizat atas mereka, atas kesembuhan mereka Tuhan. Bapa memberkati kami dalam perbaktian kami esok hari. Tuhan pimpin, Tuhan sertai juga di dalam perbaktian kami Tuhan. Memberkati pendeta Tanu yang akan membawakan firman. Kami juga akan istirahat tidur pada malam ini Tuhan. Jaga kami Tuhan, lindungi kami, agar kami dapat bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apa-apa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin.
Selamat malam, selamat Ya. sahabat semuanya. Selamat malam, selamat sahabat. Selamat malam, selamat sahabat. Sampai ketemu hari Sabat besok. Ya. Tuhan berkati semua kita. Dadah. Dah. Tuhan berkati. Dadah semuanya.